Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qaddimu a'malakum bidaril akhirah tajidu indaha fawzaw wa najah. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Para hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, mari di setiap kesempatan, setiap waktu, seraya memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya lah, sehingga pada kesempatan ini kita sudah selesai melaksanakan sholat Idul Adha yang harapannya kelak insya Allah menjadi bahagian bekal daripada kita bersama, dan kelak Allah jadikan sebagai amalan yang baik untuk kita bersama. Selawat bernadakan salam, mari bersama kita sanjung sajikan
kepada seorang tokoh Islam yang gagah perkasa, yang rela nyawanya melayang demi mempertegaknya kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada al dan sahabat-sahabat beliau sekalian yang seimbang bahu seayun langkah dalam membantu perjuangan Rasulullah. Mereka rela anaknya menjadi yatim, istri menjadi janda, demi tegak agama Allah di atas permukaan bumi ini. Mereka rela melakukan apa saja, walau nyawa sebagai taruhannya. Yang saya hormati Bapak Kapolres Biren, juga kepada Wakapolres Biren, mudah-mudahan selalu Allah melindungi mereka berdua dan bisa melakukan tugas semestinya selama Allah masih memberi kesempatan hidup kepada keduanya, baik di Kabupaten Biren dan kelak dimanapun mereka bertugas nantinya. Juga kepada seluruh kanit-kanit yang bertugas di Polres Biren, mudah-mudahan bisa bertugas dengan baik dan penuh tanggung jawab dalam setiap pekerjaan atau kegiatan yang senantiasa ditugaskan oleh Bapak Kapolres dan Wakapolres Biren. Istimewa kepada seluruh para jamaah Hari Raya Idul Adha rahimakumullah, yang pada pagi hari ini kita sudah berkumpul untuk melakukan satu ibadah, yang ibadah ini tidak boleh kita lakukan di waktu-waktu yang lain. Hanya dalam setahun 2 kali Bapak Ibu sekalian disebut dengan Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha, tepat pada pagi hari ini. Bergembiralah, Allah masih menggerak hati kita, Allah menggerak kaki kita untuk meringankan langkah berkumpul di tempat yang sangat-sangat sederhana ini. Tujuan dan maksud tiada lain dan tiada bukan, semata-mata mencari ridha Allah yang maha kuasa. Para hadirin jamaah hari raya penghuni surga, mari sejenak kita bersabar sambil kita mendengar apa asal usul disebut dengan hari raya Idul Adha atau disebut dengan hari raya kurban. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini tidak ada amalan yang paling unggul di sisi Allah, tidak ada amalan yang paling baik pada pandangan Allah selain amalan berkurban atau mentumpahkan darah binatang yang kita korban, seekor kambing, seekor lembu atau unta yang kita kurbankan. Itu akan menjadi satu kendaraan kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang khatib muliakan, berbicara tentang masalah Idul Adha ini tidak pernah lepas daripada historical filosofi Nabiullah Ibrahim, keluarga yang sangat mulia, keluarga yang penuh sabar, yang penuh dengan ujian, lahir dari seorang ayah bernama Azal. Jangankan diajak menyembah Allah, beliau menjadi penentang dalam konsep Nabiullah Ibrahim membawa Islam. Siapakah Azal? Ayah Nabiullah Ibrahim yang membuat berhala kala itu perintah dari Raja Namrud. Pertama ujian besar Nabiullah Ibrahim setelah beliau meranjak dewasa, maka beliau menyebarluaskan agama Allah dengan kebenaran.
mengatakan yang hak, mengatakan yang batil, penentang utama adalah ayahnya sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian, jadilah pelajaran buat kita. Terkadang dalam kita membawa kebajikan, justru penentang utama dalam kebajikan itu adalah bapak atau ibu kita sendiri. Nasib seorang ustadz mengajar di mana-mana, menyuruh perempuan lain memakai hijab, kadang ibunya tidak berhijab. Nasib seorang ustadz berceramah di mana-mana, menyuruh orang perempuan lain menutup aurat, kadang istrinya orang yang membuka aurat. Begitu juga dengan kita yang bertugas di Polres Biren. Kita mengajak orang lain untuk melakukan kebajikan, terkadang bisa jadi keluarga kita sendiri yang menjadi penentang dalam kehidupan kita. Dan ini sudah ada kejadian pada masa Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Lalu apa tugas kita? Selalu mengatakan hak dan mengatakan yang batil, yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Jangan sampai yang benar ditutup-tutup, yang salah dibenarkan. Ini adalah masalah besar, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sidang jamaah hari raya Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih ujian berikutnya yang Nabiullah Ibrahim rasakan? Beliau menikah dengan seorang perempuan cantik bernama Siti Sarah. Cantik luar biasa, sehingga raja kota Mesir jatuh hati terhadap istri Nabiullah Ibrahim. Dirayu, digoda dan digoda oleh raja Mesir. Siti Sarah selalu menolak rayuan dan godaan daripada raja Mesir. Akhirnya Nabiullah Ibrahim bersama Siti Sarah diusir dari kota Mesir dan berziarah mereka ke tempat yang lain. Para hadirin sidang jamaah hari raya Idul Adha yang dimuliakan Allah, diuji dengan istri cantik, dirayu dan digoda oleh raja Mesir. Berikutnya Nabiullah Ibrahim selalu menginginkan seorang anak, bahkan setiap waktu, bukan cuma selesai waktu sholat 5 waktu, setiap harinya beliau mendoakan, Rabbi habli minas salihin, ya Allah titipkan aku seorang anak yang salih. Bapak Ibu sekalian, kadang kita 2 tahun menikah belum dikaruniai seorang anak. Kadang 3 tahun menikah belum kunjung datang seorang anak. 5 tahun, 10 tahun, maka bersabarlah. Dan jangan lupa berdoa sesuai dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim. Jangan hanya sekedar mendoakan untuk dikaruniai seorang anak. Tidak cukup, doakan, ya Allah hadirkan aku seorang anak yang soleh. Jangan sampai kita Allah karuniakan anak yang menjadi lawan daripada kita nanti setelah dia dewasa. Para hadirin sidang jamaah hari raya Idul Adha yang dimuliakan Allah, 86 tahun usia Nabiullah Ibrahim belum dikaruniai seorang anak. Suatu ketika Nabiullah Ibrahim termenung duduk di atas sebuah batu. Beliau berandai-andai, ya Allah, andai kata aku diciptakan seorang anak, mungkin hidupku lebih sempurna dari yang sekarang. Akhirnya Siti Sarah memperhatikan Nabiullah Ibrahim yang duduk di atas satu batu besar dalam keadaan termenung dan meneteskan air mata. Datang Siti Sarah, wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau bersedih? Lalu Nabiullah Ibrahim menjawab, wahai istriku, Allah menciptakanku begitu sempurna. Aku diutus menjadi seorang rasul dan bertugas untuk membawa syariat Allah. Kemudian Allah hadirkan engkau dalam hidupku
sebagai penyemangat dalam hidupku. Maka engkau adalah wanita yang paling berharga di mataku setelah ibuku. Ingat, beliau adalah seorang wanita yang paling dihargai oleh Nabiullah Ibrahim setelah ibunya. Para hadirin sidang jamaah hari raya Idul Adha yang dimuliakan Allah, berbicara tentang seorang ibu yang melahirkan kita. Kita bukan siapa-siapa tanpa mereka. Hari ini kita punya bintang 2, kita punya bintang 3, kita punya titel dimuliakan oleh manusia yang lain, kita punya jabatan, kita menjadi seorang ustadz, menjadi seorang anggota Polri, menjadi pejabat hebat. Kita bukan siapa-siapa tanpa mereka. Mungkin kita tidak lahir dari keluarga yang berada. Orang tua kita panding tulang, harinya ke sawah, malamnya terkadang bergadang mencari nafkah untuk anaknya. Hari ini maka celakalah terhadap seorang anak yang tidak tahu balas budi terhadap ibunya. Biasa terjadi setelah anak itu menikah dan punya kehidupan yang baru, punya istri cantik, punya anak yang cakap, punya keluarga baru, sehingga dia melupakan orang tuanya. Jangankan hari biasa, hari raya kadang-kadang teleponan orang tua, Bu, selamat Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Tidak cukup dengan satu pesan, datang ke rumah ibumu, cium tangan ibumu, dan minta maaf atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan terhadap orang tua kita. Para hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, kembali kepada pokok pembahasan. Setelah itu Siti Sarah berkata kepada Nabiullah Ibrahim, ya Nabiullah, kalau engkau hendak punya anak, mungkin saya sebagai istri tidak sempurna, tidak mampu memberimu keturunan, tidak mampu memberimu seorang anak. Nikahilah wanita lain yang lebih muda, insya Allah Allah akan mengkaruniakan seorang anak terhadap engkau, wahai suamiku. Apa kata Nabiullah Ibrahim? Izinkah engkau jika saya menikah dengan wanita lain? Dengan lisan yang berat beliau mengatakan, saya izinkan engkau menikah dengan wanita lain. Ingat para hadirin sekalian, seorang suami menikah istri yang kedua dalam hukum Islam tidak disyaratkan untuk meminta izin kepada istri pertama. Tapi adab seorang suami yang memperlakukan istri dengan baik, dia tidak pernah menikah tanpa sepengetahuan dari istri yang pertama. Saya ulangi, dalam hukum Islam, seorang laki-laki Islam, seorang laki-laki Muslim menikahkan 1 wanita, 2 wanita, 3 wanita, bahkan sampai 4 perempuan, ini tidak disyaratkan untuk memberitahu istri yang pertama. Tetapi suami yang baik memberitahu istri pertamanya, sudikah kiranya engkau memberi izin kepadaku jika memang aku menikahi wanita lain? Dengan lisan yang berat Siti Sarah mengatakan, insya Allah saya siap di madu. Begitulah kira-kira. Akhirnya Nabiullah Ibrahim berkata kepada Siti Sarah, kalau begitu carilah istri yang kedua untuk suamimu. Akhirnya Siti Sarah menikahkan Nabiullah Ibrahim, memilih calon untuk suaminya seorang budak, seorang ammah yang bernama Sayyidatul Hajar atau disebut dengan Siti Hajar. Tidak lama kemudian doa Nabiullah Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau dikaruniai seorang anak yang bernama Nabiullah Ismail. Kita kembali kepada dasar pembahasan. Suatu kala Nabiullah Ibrahim sedang duduk di atas batu besar, mengembala domba-domba, ribuan domba, unta, lembu dan lain sebagainya. Tapi senantiasa lidahnya berkomat kamit menyebut nama Allah
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah berkata kepada para malaikat, ya malaikati, lihatlah Ibrahim kekasihku, sesibuk apapun dia tidak pernah lupa menyebut nama Tuhannya, selalu berzikir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban para malaikat? Ya Allah, mungkin Ibrahim mengingatmu, menyebut namamu karena kehidupannya begitu mewah, punya harta yang banyak, punya istri yang cantik. Mungkin kalau nikmat itu diambil, akankah Ibrahim itu lupa terhadapmu ya Allah? Apa kata Allah? Ya malaikati, jangan engkau berburuk sangka kepada kekasihku. Rasa cintanya kepadaku 100%, sehingga tidak ada peluang sedikit pun untuk mencintai sesuatu yang lain daripada aku, kata Allah terhadap para malaikat. Kalau engkau masih ragu, turunlah ke bumi dan buktikan sendiri. Turun salah seorang malaikat menjelma sebagai laki-laki tua rendah. Kala itu malaikat itu memberi salam kepada Nabiullah Ibrahim. Assalamu alaika ya Ibrahim. Wa alaika salam, jawab Nabiullah Ibrahim. Kala itu malaikat yang sudah menjelma sebagai orang tua mengatakan kepada Nabiullah Ibrahim, ya Ibrahim, apakah ini domba-domba ini milik kamu semua? Apa jawaban Nabiullah Ibrahim? Semuanya milik Allah, cuman detik ini masih berada dalam pengawasanku, kata Nabiullah Ibrahim. Apa kita lihat dari jawaban Nabiullah Ibrahim? Beliau tidak pernah merasa memiliki dari apa yang beliau punya. Punya binatang yang banyak, punya jabatan seorang nabi, seorang rasul, tapi beliau tidak pernah memiliki, tidak pernah merasa memiliki. Tapi seolah-olah rasanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang dalam menjalani kehidupan, harta yang dimilikinya merasa memiliki, ketika hilang dia stres. Tapi cobalah merasa dititipkan harta yang kita punya. Kalau Allah mengambil kembali, maka kita tidak akan pernah merasa kehilangan terhadap apa yang kita miliki. Kemudian malaikat itu berkata kepada Nabiullah Ibrahim, ya Ibrahim, sudikah kiranya engkau memberi seekor saja lembu kepada saya, onta kepada saya, untuk meneruskan perjalanan sebagai kendaraan dalam perjalanan safir saya? Apa jawaban Nabiullah Ibrahim? Ya hamba Allah, cobalah engkau bertasbih 1 kali kepada Allah, maka sepertiga binatang ini, domba, lembu dan unta, akan berpindah menjadi milikmu. Apa kata malaikat itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ulangi sekali lagi, maka 2/3 harta ini akan berpindah menjadi milikmu. Diulang sampai 3 kali, hingga semua domba Nabiullah Ibrahim diberikan kepada malaikat yang tadi. Akhirnya malaikat itu berkata kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ya Ibrahim, saya seorang malaikat, tidak butuh kepada domba, tidak butuh lembu, tidak butuh kepada binatang ternak. Saya hanya ingin menguji sejauh mana engkau berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Nabiullah Ibrahim? Domba, lembu dan kambing yang sudah saya berikan kepadamu tidak akan saya ambil kembali. Akhirnya turun ayat daripada Allah. Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim agar menyembelih seluruh binatang yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim. 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, 100 ekor unta disembelih pada hari itu dan dibagikan kepada fakir miskin yang ada di tempat tinggalnya Nabiullah Ibrahim. Subhanallah walhamdulillah
Wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua malaikat kagum apa yang dilakukan dengan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Akhirnya Nabiullah Ibrahim tanpa sadar beliau berkata, ya Allah, andai kata saya dikaruniai seorang anak dan engkau perintahkan aku untuk berkurban, insya Allah saya siap untuk berkurban walau dia sebagai anakku, kata Ibrahim. Jangankan binatang ternak, jangankan unta, jangankan lembu, jangankan domba, andai kata Allah perintahkan saya berkurban anakku nantinya, insya Allah saya siap. Akhirnya tahun berganti tahun, lupalah Nabiullah Ibrahim dengan janji-janjinya. Hamil Siti Hajar, doa yang dipanjatnya, Rabbi habli minas salihin. Akhirnya lahirlah Nabiullah Ismail alaihi salam. Kala itu Allah kembali menguji Nabiullah Ibrahim dengan Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya ke satu lembah kota Mekah yang di situ tidak ada asbab kehidupan. Jangankan manusia, binatang tidak mau tinggal di tempat itu, tidak ada air. Dengan modal bekal membawa segenggam korma, dengan modal hanya membawa satu gerbah air. Kala tiba di tempat itu, apa yang Nabiullah Ibrahim berkata kepada Siti Hajar, wahai istriku Hajar, wahai anakku Ismail. Kala itu Nabiullah Ismail masih menyusui oleh ibunya. Ya Allah, ya Rabbi, saya titipkan anakku, jagalah dia, lindungilah dia, beri makanlah dia, dan selalu dalam lindunganmu. Angkat Nabiullah Ibrahim dengan hati yang berat. Hajar ditinggalkan seorang diri merawat seorang anak yang masih merah, Bapak Ibu sekalian. Bukan dalam waktu yang singkat, bukan dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ada 2 riwayat yang mengkisahkan tentang masalah cerita ini. Ada yang bilang 7 tahun lamanya Nabiullah Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya. Ada juga riwayat yang mengatakan selama 13 tahun Nabiullah Ibrahim tidak pernah balik menemui istri dan anaknya. Bapak Ibu sekalian, seorang ayah meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya di suatu lembah lereng-lereng kota Mekah yang di sana tidak ada asbab kehidupan. Bagaimana perasaan seorang ibu? Bagaimana perasaan seorang suami? Sungguh mungkin tidak tega. Bukan keinginan Nabiullah Ibrahim, bukan keinginan Nabiullah Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya, tapi ini perintah Allah. Kalau berbicara tentang perintah Allah, tidak ada hal yang paling baik selain mengikuti dan mengikuti segala perintah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, 13 tahun sudah kembali Nabiullah Ibrahim menemui putranya. Baru ketemu, malamnya datang mimpi. Malam 8 Zulhijjah atau disebut dengan malam tarwiyah. Apa isi mimpi Nabiullah Ibrahim? Rupanya Allah menagih janjinya yang sudah bertahun-tahun beliau berjanji kepada Allah, ya Allah, andai kata aku dikaruniai seorang anak dan engkau perintahkan aku menyembelihnya, maka tangan ini siap untuk memotong dan menyembelih leher anakku sendiri, kata Nabiullah Ibrahim. Baru pulang malamnya bersenang dengan anak putra tercintanya. Malam itu datang mimpi, ya Ibrahim, tunailah janjimu. Pada malam itu setelah Nabiullah Ibrahim bangun, beliau ragu dengan mimpi yang datang. Apakah ini mimpi datang daripada Allah atau justru ini mimpi datangnya dari syaitan? Malam 9 Zulhijjah kembali dalam bentuk mimpi yang sama di waktu yang berbeda. Ya Ibrahim, tunaikan janjimu dan sembelihkan putramu Ismail.
Yakin Nabiullah Ibrahim ini mimpi bukan sembarang mimpi. Ini mimpi datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi harinya dengan hati yang berat Nabiullah Ibrahim berbicara dengan Nabiullah Ismail. Falamma balaga ma'ahu saya digambarkan dalam Al-Quran tentang peristiwa Nabiullah Ibrahim. Manakala sampai usia Nabiullah Ismail sudah bisa berusaha dengan ayahnya, apa kata Nabiullah Ibrahim? Qala, berkata Nabiullah Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Ini ya bunayya, ini bahasa yang paling lembut. Kalau kita lihat dari kosakata bahasa Arab, bahasa ya bunayya ini adalah panggilan seorang ayah terhadap anak yang dicintai olehnya. Wahai anak kesayanganku, ini arafil manam, sesungguhnya suatu malam aku bermimpi menyembelih akan dikau. Fandur madza tara. Nah, ini seorang ayah yang baik bertanya kepada anaknya, bagaimana pendapatmu nak tentang mimpi ayah semalam? Nabiullah Ibrahim dalam tafsir itu dijelaskan oleh para pentafsir bahwa bertanya kepada anak, dia bukan meminta pendapat dari seorang anak. Kalau anak setuju lalu disembelih, kalau tidak setuju tidak jadi sembelih, tidak. Nabiullah Ibrahim hanya ingin mencoba menguji sejauh mana tarbiyah seorang ibu mendidik seorang anak kala ditinggal oleh Nabiullah Ibrahim. Apakah Hajar mampu mendidik anaknya yang baik dengan baik? Jawabannya sungguh sangat menggembirakan Nabiullah Ibrahim. Apa jawaban Ismail? Ya abati. Beliau panggil ayahnya dengan sebutan ya abati, bukan ya walidi, bukan ya abi, ya abati. Abati itu wahai ayah tercinta. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah huminas sabirin. Ya udah ya, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah huminas sabirin. Moga-moga ayah mendapatiku seorang anak yang berhati sabar. Menetes air mata Nabiullah Ibrahim. Bertahun-tahun menunggu, bertahun-tahun menanti, sekali ketemu diperintah nyembelih. Puluhan tahun menunggu seorang anak. Setelah punya anak dipisahkan selama 13 tahun baru pulang, Allah perintahkan sembelih. Tapi ini perintah Allah. Lalu dengan berat hati Nabiullah Ibrahim memeluk putranya, ya Allah ya Rabbi, andai kata ada pilihan lain. Tapi Nabiullah Ibrahim tidak berani meminta pilihan dengan Allah. Lalu Nabiullah Ibrahim menjumpai istrinya Siti Hajar. Apa kata Nabiullah Ibrahim terhadap istrinya? Wahai istriku tercinta, sisirlah rambut Ismail, berikan dia pakaian yang bagus, berikan dia makanan, dan rapikan pakaiannya. Setelah diberi makan Ismail, disisir rambutnya, dipakai pakaian yang bagus. Lalu Hajar bertanya kepada suaminya Ibrahim, wahai suamiku, hendak engkau bawa kemana putra kita? Apa jawaban Nabiullah Ibrahim? Saya ingin membawa Ismail jalan-jalan, kata Nabiullah Ibrahim. Dia menutupi kepada istrinya. Tapi Siti Hajar ada perasaan yang berbeda. Seorang ibu punya hati yang beda. Ini ada yang lain ini. Dipeluk itu Ismail oleh Siti Hajar, nak. Baik-baik ya nak sama bapak. Baru semalam, baru 2 malam bertemu dengan Ismail Nabiullah Ibrahim. Baik-baik ya nak sama bapak, kata Siti Hajar. Lalu Siti Hajar memeluk Nabiullah Ibrahim seraya berkata, titip anak kita ya mas, titip anak kita ya pak. 13 tahun aku didik dia sendiri, saya beri makan dia, saya rawat dia. Hari ini jagalah dia dengan baik. Dilepas itu tangan Ismail oleh Siti Hajar. Dengan hati yang berat
Ismail dan Ibrahim meninggalkan ibu atau istrinya Nabiullah Ibrahim. Berjalanlah mereka ke suatu tempat. Kala itu Nabiullah Ibrahim sudah mempersiapkan tali, mempersiapkan pedang yang sangat tajam. Para hadirin sekalian, tibalah waktu mereka untuk melakukan perintah Allah. Kala itu Nabiullah Ibrahim tidak bisa melihat anak yang begitu tampan, lagi lucu-lucunya Nabiullah Ismail. Ketika itu Nabiullah Ibrahim menangis. Lalu Ismail menatap wajah ayahnya. Wahai ayahku, adakah rasa berat hatimu melakukan perintah Allah? Jangan sampai kalah rasa cintamu kepada Allah dengan rasa cintamu kepada putramu. Jangan sampai kehadiranku membuat engkau jauh dari Tuhanmu. Seorang anak nih yang dididik benar oleh seorang ibu yang ditinggal 13 tahun oleh bapaknya. Kembali Nabiullah Ibrahim siap untuk menyembelih putranya. Pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, ketika mereka sudah falamma aslama, menyerahkan keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah siap menyembelih. Apa kata Nabiullah Ismail kepada Nabiullah Ibrahim? Usika bi asya. Wahai ayahku Ibrahim, aku pesan, aku berwasiat kepadamu bi asya dengan beberapa hal. Yang pertama, ikatlah tanganku supaya aku tidak menggelebar saat engkau menyembelih yang dapat mengurangkan pahalaku. Wahai ayahku, lipatlah tangan bajumu supaya tidak ada percikan darah yang dapat mengotori pakaianmu, dapat mengurangkan pahala kita. Wahai ayah, lepaskan bajuku dan nanti bawa pulang baju ini kepada ibuku dan sampaikan salamku kepadanya, dan bilang kepada ibuku jangan pernah bersedih dengan perintah Allah, bersabarlah atas segala ujian Allah. Semakin membuat Nabiullah Ibrahim tidak mampu melakukan. Para hadirin Bapak Ibu sekalian, setelah itu Nabiullah Ismail berpesan kepada Nabiullah Ibrahim, dan ayahku sayang, selama beberapa tahun yang akan datang jangan engkau biarkan anak-anak seusiaku berjalan di hadapan rumah ibuku yang nantinya mengundang kesedihan ibuku ketika melihatku. Pesan terakhirnya, wahai ayah tercinta, telungkuplah wajahku dan jangan engkau lihat wajahku supaya engkau kuat dalam menyembelihku. Ketika keduanya pasrah, Bapak Ibu sekalian, wa fadaina hubizibhin adim, Allah hadirkan seekor kibas dari surga Allah Subhanahu wa taala, yang kibas ini pernah disembelih oleh putra Nabiullah Adam bernama Habil. Keduanya pernah menyembelih kurban, Habil dan Kabil, dan diletak di hadapan rumah. Dan kurban yang diterima diangkat ke langit, yang tidak diterima terbakar kurban itu di bumi. Para hadirin sekalian, kurban ini dipelihara oleh Allah dalam surga, dan kala itu diturunkan sebagai penebus daripada Nabiullah Ismail alaihi salam. Para hadirin Bapak Ibu sekalian, maka dalam hal ini melakukan kurban dalam setahun sekali. Jangan pernah merasa cukup dengan seekor kambing. Oh, saya pernah menyembelih itu tahun 2014. Saya pernah menyembelih tahun 2015. Saya pernah menyembelih tahun 2016. Sunat muakkad dalam berkurban tidak satu kali, Bapak Ibu sekalian. Setiap tahunnya Allah berikan kita kemampuan. Berkurbanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak punya sikap mengambil, Allah hanya punya sikap memberi, sifat memberi dan memberi. Berkurban tidak mengurangkan harta kita. Berkurban bukan menghabiskan harta kita. Berkurban hanya bentuk bakti kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun Allah tidak pernah mengambil faedah daripada hambanya. Sedikit pun Allah tidak pernah mengambil faedah dari makhluk ciptaannya. Justru manusialah, hamba Allah lah yang senantiasa mendapatkan faedah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubatlah kepada Allah jika ada terlintas dalam hati kita berkurban membuat kita miskin. Bertaubatlah kepada Allah jika ada tersetik dalam hati kita bahwa
berkurban itu dapat mengurangkan harta kita. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kisah Nabiullah Ibrahim, perjalanan Nabiullah Ibrahim membuat kita sadar bahwa begitu penting dalam berkurban. Kalau tahun ini kita tidak sempat berkurban, padahal Allah titipkan harta kepada kita, cukuplah merasa bersalah dengan apa yang kita miliki. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan hamba. Sedikit apapun amal kebajikan yang kita lakukan akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pesan terakhir Bapak Ibu sekalian, di hari raya Idul Adha ini kita punya keluarga, kita punya orang tua, kita punya ibu. Hargailah orang tua seperti Nabiullah Ibrahim menghargai bapaknya walau seorang kafir. Hargailah orang tua seperti Nabiullah Ismail menghargai bapaknya walau pernah tidak dirawat masa kecilnya. Begitu juga dengan kita. Kita ditugaskan di Birun, kadang dari tempat yang lain pulang dan kembalilah ke pelukan orang tua. Mudah-mudahan kita menjadi anak penerus daripada Nabiullah Ismail dan menjadi bapak seperti Nabiullah Ibrahim yang tidak pernah mementingkan kepentingan pribadi demi untuk mementingkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua kita sudah meninggal, datanglah ke makamnya dan kirimkan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali, dan Qul a'udzu birabbil falaq. Doakan kepada orang tua kita, Allah luaskan kuburnya, Allah ampuni dosanya, dan Allah tempatkan beliau di tempat surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kiranya bermanfaat untuk khatib sendiri dan menjadi bahan ulangan pelajaran terhadap bapak-bapak ibu sekalian yang sudah berhadir di tempat yang sangat mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Mari bapak ibu sekalian, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita angkatkan dua tangan kita untuk mendoakan supaya amal yang kita lakukan Allah jadikan sebagai tebusan tubuh kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimi, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li syaikhina wa li masyaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilnal jannata ya Allah ma'al iman. Allahumma ij'al akhira kalamina wa kalami walidina wa kalami ustazina inda intihai ajalina minad dunya qawlan la ilaha illallah. Allahumma ij'al salatana ya Allah salat
tawbatan maqbula wa la taj'al salatana ya Allah salatan marduda. Allahumma ja'al taubatana ya Allah taubatan maqbula wa la taj'al taubatana ya Allah taubatan marduda. Allahumma ja'al du'aana ya Allah du'aan maqbula wa la taj'al du'aana ya Allah du'aan marduda. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tasliman katsiran abada walhamdulillahi rabbil alamin. Hanya inilah yang dapat Fakir sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.